Jadi Nggih. Harus sudah tersampaikan tadi bagaimana ciri rokok yang legal dan bagaimana rokok ilegal dan bagaimana bahayanya untuk masyarakat dan untuk negara. Sudah kita jelentrehkan, saya kira clear itu. Masyarakat sudah sangat paham bagaimana kalau dia akan melihat, oh ini ilegal ini. Apa contohnya, cirinya dia sudah tahu. Oh ini ilegal. Tiba-tiba kita ini palsu misalnya. Atau yang salah peruntukan, salah personalisasi dan seterusnya. Mereka sudah paham tentang itu. Yeah. Nah, yang paling penting adalah yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai selama ini dalam rangka penyuluhan, Pak, atau sosialisasi kepada masyarakat itu sudah dilakukan terprogram. Katakan 1 tahun itu sudah berapa kali, Pak, biasanya, Pak? Iya. Jadi ini bagian dari kegiatan preventif lah sebenarnya itu kan. Kita selain meskipun nama kita juga ada kantor pengawasan, tapi kita juga ada pelayanan di situ dan ada kegiatan untuk preventif kaitannya dengan pelanggaran itu ya. Jadi kita memberikan banyak bimbingan lewat sosialisasi, terus kita juga bisa datang ke kecamatan, ke desa, terus kita juga mendatangi pengusaha. Terus kita juga melakukan media lewat media sosialisasi lewat media, baik media cetak, kemudian media elektronik gitu. Contohnya kita ada billboard pernah kita pasang, terus kemudian iklan radio juga pernah gitu kan. Terus kalau ngomong mengenai data ya, rata-rata lah kita ngomong rata-rata itu kita melakukan sosialisasi ke kecamatan dan ke desa dan sebagainya itu sebulan 2 kali lah kita minimal sebulan 2 kali gitu kan. Dan kita juga ada kerjasama dengan pihak Pemda jadi Pemda itu kan mempunyai dana bagi hasil. Dana bagi hasil itu salah satunya adalah untuk sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Kami sebagai narasumber, Pak, Bea Cukai sebagai narasumber diundang gitu. Berarti, Pak? Ya diundang ya, itu pakai dana bagi hasil itu untuk DPHCHT ya istilahnya ya. DPHCHT dana bagi hasil cukai hasil tembakau kalau bahasa panjangnya gitu. Itu adalah bentuk dari ini konsekuensi dari pungutan cukai itu kan sebagian digunakan untuk mengatasi dampak negatif dari barang kena cukai. Betul. Salah satunya itu untuk sosialisasi. Selain untuk pemberantasan rokok ilegal sendiri, ya. Betul. Artinya begini, Pak, preventif sudah kita lakukan dengan Pak Joko tadi sudah menjelaskan macam-macam bentuk penyuluhan, ya kan, sudah sampai terprogram minimal 1 bulan 2 kali. Kalau diukur 1 tahun berarti sudah 24 kali gitu ya minimal itu. Bisa jadi lebih dari itu. Artinya bahwa penyuluhan ini sudah kita lakukan lebih masif lah istilahnya. Masyarakat tidak punya atau pedagang atau pengusaha rokok tidak punya alasan begitu ya. Wah, aku gak ngerti, gak pernah disosialisasikan begitu, gak punya alasan. Nah, yang paling penting, Pak, ternyata banyak penyuluhan yang sudah kita lakukan, tapi masih saja banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pabrikan atau pengusaha rokok yang kita anggap ilegal tadi, pengusaha nakal lah istilahnya. Betul. Nah, masih banyak itu dan terbukti kemarin kita sudah lihat pemusnahan, ya kan, penindakan dari Bea Cukai sendiri, ternyata kan luar biasa banyak. Saya lihat kemarin berapa batang rokok itu belasan ribu. Iya, betul. Saya lihat dan unsur penerimaan negaranya itu bisa kita istilahnya bisa kita amankan sehingga ada berapa miliar yang bisa kita amankan untuk itu. Nah, yang paling penting, Pak, kenapa penyuluhan yang sudah kita lakukan secara masif masih banyak pelanggar-pelanggar dari pengusaha nakal itu? Gimana? Jadi gini, meskipun kami secara masif juga udah melakukan sosialisasi, bimbingan, terus kita lewat media pertemuan langsung terus kemudian lewat media baik cetak maupun elektronik gitu. Namun demikian tetap ada itu karena memang ini kan cukai itu kan salah satu jenis pajak ya. Namanya orang ya untuk membayar pajak itu kebanyakan mereka juga nggak lilo kalau bahasa Jawanya itu kan nggak lilo, nggak rela gitu kan. Tapi kan kesadaran tetap harus ditumbuhkan ya. Betul Pak.
Makanya kalau ada yang melakukan pelanggaran, kegiatan yang melanggar ketentuan itu, kita juga secara tegas juga kita akan menegakkan hukum lah untuk kita lakukan penindakan dan sebagainya. Contohnya itu memang kegiatan kemarin itu yang hari Rabu itu kan untuk melakukan pemusnahan barang hasil penindakan. Ya, di situ kelihatan rokoknya banyak itu. Gak apa-apa Pak. Sekitar datanya berapa itu Pak? Iya. Total sekitar 500-an ribu batang rokok. Iya, 500 lebih lah. 500 ribu. Baik yang SKT maupun yang SKM. Kemudian MMA juga ada. MMA ada. Ternyata masih ada. Terus vape juga ada. Vape ada juga. Nilainya lumayan Pak. Itu. Berapa itu Pak? Itu taksiran potensi kerugian itu sekitar 288 ya. 288 apa itu Pak? Juta. Iya. Besar Pak. Besar. Nah, iya. Itu yang kemarin kita musnahkan. Tapi sebenarnya masih ada yang belum dimusnahkan karena masih proses penindak hukumnya ya. Kan hukumnya. Masih ada potensi ya. Iya. Potensi untuk kerugian negaranya. Kerugiannya tetap kita barusan kemarin sekitar 2 miliar itu baru ketemu. Kemarin hasil penindakan itu 2 miliar gitu kan. Dan ada upaya dari masyarakat sendiri kalau misalnya menghubungi, artinya mereka menemukan sesuatu yang dianggap melanggar, Pak di desa saya misalnya atau di wilayah saya ada katakan indikasi pelanggaran. Bagaimana sih caranya? Bagaimana masyarakat bisa mudah untuk memberikan informasi itu? Itu kan mungkin belum A1 Pak ya, harus kita teliti lagi, harus kita lihat lagi. Tapi bagaimana masyarakat mudah untuk itu? Tanpa propaganda Pak istilahnya. Memang benar-benar dia pure. Kan kadang-kadang ada persaingan bisnis antara pengusaha A atau pengusaha B saling lapor dengan sekret begitu. Tapi ini masyarakat umum supaya dia sama-sama mengawasi. Gimana kira-kira? Jadi peran serta masyarakat pastinya kami harapkan lah kaitannya untuk pemberantasan rokok ilegal ini ya. Betul, kami secara masif ya, ini ada kampanye gempur rokok ilegal itu salah satunya itu betul. Ini program nasional itu. Jadi kami melakukan pengawasan itu tidak hanya di daerah produksi. Kami juga melakukan pengawasan di daerah distribusi dan di daerah peredaran. Iya, jadi 3 titik itu kan itu udah meliputi kesemuanya. Iya, jadi kesemuanya. Hulu ke hilir itu udah dilakukan. Buktinya apa? Itu di tahun 2020 ini kita sudah melakukan penindakan sebanyak 53 Pak. Kali dengan nilai taksiran itu yang hasil penindakannya itu 11 miliar. Wih, besar Pak. Besar. Makanya kemarin kan 2 miliar gitu. Iya. Total yang tahun 2019 itu total 2,8 miliar. Oh, sedikit ya. Kita 11 ya sekarang ya. Ini ada peningkatan, Pak. Ada peningkatan. Karena masifnya itu, Pak. Untuk pengawasan dengan padahal 2020 kampanye. Ini pandemi loh, Pak. Artinya sebenarnya biasanya orang kan roto aras-arasen ya kan, artinya kerjanya WFH banyak, tapi ternyata penindakannya lebih banyak 58 dan potensinya lebih besar kan gitu. Bea Cukai itu sangat aware lah, malah justru Bea Cukai justru mengira-ngira bahwa dengan pandemi itu dimanfaatkan oleh orang-orang jahat. Betul. Itu untuk melakukan upaya ini pelanggaran ilegal itu. Betul. Dikirain Bea Cukai tidur gitu. Tapi ternyata WFH gitu kan, nggak kerja gitu. Ternyata itu jadi aware kita lah. Iya. Kita harus lebih waspada gitu. Kewaspadaan itu yang penting, lebih tinggi gitu kan. Buktinya penindakannya jauh lebih tinggi. Artinya kalau kita pikiran orang awam kan berarti pengusaha-pengusaha yang produksi rokok, terutama yang mungkin baru-baru barangkali ya, untuk upaya masa pandemi ini dia berupaya untuk membuat sebuah modus-modus baru begitu yang kira-kira Bea Cukai kira ketoro ini karena pandemi kita jalan saja ini. Tapi ternyata Bea Cukai juga bisa melakukan itu ya. Iya, betul Pak. Dan itu terbukti. Dan itu juga dari pimpinan kami itu
harus lebih waspada malah justru waktu pandemi ini. Atau begini Pak, masyarakat bawah terutama ini kan membutuhkan rokok yang murah gitu ya, yang gampang karena mungkin sisi ekonominya agak tersendat lah sedikit banyak, sehingga wis nggak peduli ini rokok ilegal atau rokok legal, sepenting aku oleh murah, nggak lihat pita palsu atau pita cukai yang kira-kira sepenting rokok. Mungkin itu ya, jadi harus disadarkan barangkali masyarakat. Iya betul Pak, itu harus disadarkan juga gitu loh. Ini sehubungan dengan pandemi ini kan dimungkinkan karena banyak yang terdampak kan. Ekonomi memang turun ya. Betul. Sehingga mungkin penghasilannya juga berpengaruh. Gitu kan. Sehingga ngerokok berpengaruh. Iya, sepenting iso ngebul lah gitu kan. Itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang ini jahat itu. Yang nakal itu untuk memproduksi rokok yang murah dan melanggar aturan, melakukan kegiatan ilegal seperti ini tadi gitu kan. Ini udah disadari lah oleh bea cukai di pimpinan kami bahwa ini kita harus malah lebih waspada, lebih giat lagi karena itu gitu kan salah satunya. Betul Pak. Jadi tidak ada istilahnya bea cukai kendor ya dalam masa pandemi ya. Gak ada. Gaspol lah. Gaspol ya. Betul Pak. Oke, blong aja Pak Rini. Iya. Oke Pak Joko, ini terus kita ngobrol soal penerimaan cukai di wilayah Pasuruan Pak. Ya, banyak orang kan melihat bahwa wah cukainya paling ya bukan Pasuruan, paling ya perusahaan rokok yang besar-besar kan ada di Kediri, ada di Kudus barangkali atau di Jawa Tengah. Nah, ternyata Pasuruan yang terbesar penerimaan cukainya. Betul Pak ya? Betul. Dari tahun ke tahun kita amati ternyata Pasuruan yang besar. Iya. Bisa dijelaskan Pak, berapa sih sebenarnya penerimaan cukai rokok yang terbaru barangkali yang update per November ini? Jadi memang sebelumnya memang Pasuruan itu penerimaan cukai terbesar di Indonesia. Oh iya. Okay. Itu harus kita syukuri lah gitu kan. Ini karena beberapa pabrikan besar itu ada di Pasuruan. Nah, itu berpengaruh ke nilai cukai yang bisa didapatkan di kantor bea cukai Pasuruan. Iya. Otomatis DBH-nya juga paling besar gitu. Karena bagi hasilnya paling besar gitu kan. Kalau dari sisi data itu ya sampai November ini saya dapat data sampai 11 November ini. Total penerimaan cukai itu sudah mencapai 37 triliun. 37 T. Iya, dari targetnya 51 triliun. 51. Ini masih jadi tantangan kami lah. Betul, Pak. 2 bulan kurang ini. 2 bulan kurang. Ini jadi tantangan untuk mencapai target itu. Ya, ini tantangangannya karena pandemi ini juga. Optimis, Pak. Optimis, tapi tetap kita harus optimis lah. Oke. Dari 51 ya. Iya, 51. Sekarang 37. Hampir 38. Ya, moga-moga hari ini udah 38 gitu. Doa kita bersama gitu. Tapi hitungannya bukan 2 bulan, Pak. Itu kan per hari nih, Pak. Sekarang udah ngitungnya per hari, Pak. Itu ya. Iya, betul, Pak. Oh, karena benar-benar ini ya di analisa ya. Ada ribet Pak. Kira-kira kalau mencapai target bea cukai Pasuruan dapat ribet apa begitu dari pusat begitu? Perkara ribet itu pasti udah dipikirkan oleh atasan kami. Iya. Tapi yang pasti itu kan itu bentuk dari tanggung jawab kami lah. Kaitannya banyak hal ya kaitannya dengan target penerimaan pastinya. Tapi yang terpenting itu kan sebenarnya kita untuk melindungi masyarakat itu ya. Atas peredaran rokok ilegal itu ya. Betul. Sehingga memang rokok yang beredar itu memang ya rokok yang resmi gitu loh. Jangan sampai rokok yang enggak resmi yang nggak pernah bayar cukai betul. Itu bisa beredar. Yang terpenting kan sebenarnya itu sehingga masyarakat bisa terlindungi dan negara juga bisa dapat penerimaan. Iya, itu yang paling penting kan. Yang penting sebenarnya itu. Jadi benar Pak, sangkaan orang bahwa kita penerimaan cukainya terbesar se-Indonesia ya. Betul Pak. Dan itu dibuktikan hampir tiap tahun target dari bea cukai di Pasuruan selalu terlampaui ya. Alhamdulillah. Mungkin ini yang masa pandemi ini memang mungkin tidak hanya Pasuruan saja, mungkin daerah semua atau daerah bea cukai yang lain. Waduh, ini rada abot ini pandemi ini. Iya, pandemi itu kan seluruh dunia. Seluruh dunia. Tapi mudah-mudahan 2 bulan ini biasanya akselerasinya teman-teman lebih cepat ya. Iya, ini kita berbagai upaya lah untuk bisa mencapai target itu dan penindakan juga masif. Baru kemarin juga kita dapat
itu juga hasil penindakan. Ada juga ya? Ada juga, tetap jalan dua-duanya. Jalan dua-duanya. Itu. Baik yang penerimaan secara legal di penerimaan cukainya, yang penindakannya juga tetap itu kita lakukan secara masif. Itu sebenarnya ini kok kalau penindakannya kita masif, terus rokok yang beredar, rokok ilegal yang beredar itu berkurang. Itu otomatis penerimaan pasti naik. Pasti ya. Pasti jadi rumusnya sudah kelihatan jelas itu. Ya. Ada hubungannya. Ada hubungan yang signifikan. Betul. Itu. Pak, kalau kita lihat penerimaannya saja segitu besar gitu ya. Berarti kan kita harus ketahui loh, berapa sih kira-kira perusahaan yang ada di wilayah Pasuruan ini, baik skala besar, skala menengah, mungkin skala kecil kalau dilihat dari produksinya barangkali. Mungkin Pak Joko bisa jelaskan berapa perusahaan yang ada di Pasuruan? Jadi dari data kami ya, itu sekarang ini untuk perusahaan rokok ya, saya ngomong perusahaan rokok itu ada sekitar 102 perusahaan. 102 perusahaan yang besar apa yang menengah itu? Itu kesemuanya. Oh, kesemua. Kalau perusahaan besar sih nggak banyak ya, ada 9 perusahaan. Ada sekitar 9. Okay. Yang lain itu yang menengah sekitar 29. Menengah. Sisanya 29. Yang 90 itu 93 itu perusahaan kecil ya. Perusahaan kecil. Kalau dilihat dari kriterianya, kalau kecil itu dari volume produksi, Pak. Volume produksi ya. Kami menyebutnya kalau bahasa di aturannya itu golongan 1, golongan 2 dan golongan 3. Oh iya. Yang besar itu golongan 1. Ya. Itu yang produksinya kisaran kalau SKM itu 3 miliar batang. 3 miliar batang. Setahun. Oh, setahun ya? Itu di atas 3 miliar minimal. Ya. SKM-nya? SKT-nya? 2 miliar. Oh, 2 miliar. Iya. Itu yang besar ya, golongan besar. Kalau yang menengah kalau SKM itu 500 juta. Di atas 500 juta sampai ke 3 miliar kalau SKM. Kalau yang SKT ya 500 sampai dengan 2 M. Kalau yang kecil ya di bawahnya itu. Gampang ya untuk mendeteksinya ya. Nah, ini kebanyakan memang perusahaan kecil ya itu. Jadi nanti kami juga secara terus-menerus kami melakukan asistensi ya. Bimbingan lah. Bimbingan ke perusahaan-perusahaan kecil agar lebih patuh gitu kan. Selain patuh, dia juga bisa tetap berusaha. Berusaha kami harapannya bisa eksis ya, perusahaan tersebut bisa bisa jadi besar lah. Kami juga senang, Pak, kalau perusahaannya eksis. Karena yang penting itu, Pak, memacu investasi itu yang penting. Betul, sekarang kan program PEN itu, Pak. Betul. Iya. Harus itu, Pak. Kasihan mereka ini kan selain ya tetap harus mati aturan, tapi kan harus dimotivasi supaya mereka ini punya daya kreasi. Aku kok cilik terus kan nggak mau begitu. Biasanya pengusaha kan aku kepingin menengah lah minimal biar lebih eksis dan investasinya biar lebih banyak. Karena apa? Perusahaan rokok itu kan ada keunggulannya yaitu nyerap tenaga kerja yang banyak, Pak. Terutama yang SKT. SKT, betul. Bayangin aja kan, itu SKT itu kan dibikin oleh tangan ya. Iya. Berarti kan memang pekerja-pekerja yang bikin rokok itu kan butuh banyak padat karya gitu. Tapi banyak sekarang Pak, pengusaha-pengusaha juga lebih berpikir padat modal ini yang harus juga satu sisi mengukur keuntungan, tapi sisi yang lain adalah penyerapan tenaga kerja. Iya, betul. Harus diukur itunya. Iya, karena di cukai itu juga memperhatikan masalah tenaga kerja juga, Pak. Selain masalah keberlangsungan industri ya, apalagi kondisi sekarang ya, yang pandemi ini kan pemerintah kan butuh pemulihan ekonomi ya. Makanya ada program PEN tadi yang saya sebutkan tadi, pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya pengusaha rokok diharapkan bisa tetap eksis lah. Iya. Sepengetahuan Pak Joko, ada yang kolab nggak kira-kira dengan masa pandemi seperti ini? Tetap sekitar 100 sekian itu. Tetap mungkin kalau secara nasional kemungkinan tetap ada, Pak. Tapi berbagai macam sebab ya. Enggak yang di Pasuruan saja. Barangkali yang Pak Joko mungkin dengar. Saya dengar sih kayaknya belum ada. Jadi masih eksis ya. Masih eksis gitu kan. Tetap jalan lah istilahnya. Harapan kami juga kayak gitu ya. Tetap jalan karena ini juga nyerap tenaga kerja, menggerakkan ekonomi di daerah kita berharap sih mudah-mudahan tidak terpengaruh pandemi, Pak. Iya. Ya, artinya mereka tetap bisa berusaha, tetap bisa jalan seperti itu. Iya, betul. Oke, Pak, kembali lagi ke soal sanksi, Pak. Barangkali ini yang penting, sesuai dengan undang-undang, barangkali sanksi untuk
pengusaha rokok yang nakal tadi Pak, itu kira-kira yang produksi rokok ilegal itu dia mendapatkan sanksi apa sebenarnya? Iya, sanksi itu ada 2 ya Pak. Ada 2. Sanksi pidana ya. Jadi tadi yang rokok polos ya nggak pakai pita, terus rokok bekas dengan pita bekas ya. Siap. Palsu dulu lah. Palsu dulu. Rokok dengan pita cukai palsu. Terus kemudian rokok dengan pita cukai bekas. Terus rokok dengan pita cukai salah person itu nggak sesuai haknya itu. Betul. Nah, itu pidana Pak. Sanksinya pidana. Langsung. Pidana. Iya, pidana denda maupun pidana penjara. Badan ya. Iya. Nah, itu berat Pak. Itu sanksinya itu pidana ya, harus sampai ke pengadilan kan namanya pidana. Iya, kan? otomatis Pak. Betul. Kalau yang tidak saya peruntukkan itu sifatnya administrasi. Masih administrasi. Itu pun besar juga dendanya. Bisa sampai 10 kali gitu kan. Ya. Iya. Oh ya remuk sebenarnya ya. Kalau tapi itu dalam tanda kutip begini Pak, itu kalau ketahuan bea cukai. Kalau ndak berarti aku aman dah. Carane ya apa pinter-pintere pengusaha nakal tadi untuk berusaha itu, tapi bea cukai juga enggak mau dikelabui seperti itu. Harus lebih pinter. Harus lebih pinter ya. Bea cukai harus lebih pinter lah. Gitu. Tapi yang pasti itu kan bea cukai tetap optimal lah untuk melaksanakan pengawasan itu ya. Oke, Pak. Benar-benar diminimalisir lah adanya praktek-praktek ilegal itu. Iyalah, harus ada ya tadi tagline-nya jenengan tadi gempur rokok ilegalnya itu. Betul, harus itu salah satu kampanye untuk pemberantasan rokok ilegal. Rokok ilegal itu ya. Gempur rokok ilegal itu. Betul, masih benar itu. Itu tadi nggak hanya di daerah produsen, juga daerah ini distribusi, jalur distribusi sama pemasaran. Jadi semuanya seluruh Indonesia ini. Padahal secara organik artinya SDM di bea cukai juga nggak banyak. Nggak banyak Pak. Kan hanya berapa orang itu kalau soal berapa Pak? Total pegawai 30.000 kalau nggak salah 30.000. 30.000. Kalau Pasuruan sendiri kisaran? 100 lebih lah. 100-an ya. 138 ya. 138. Gitu ya. Tapi kan dengan wilayahnya. Iya kan wilayah kita itu Pasuruan Raya sampai Pasuruan Raya ya. Oke. Lah iya kan banyak itu 24 kecamatan ditambah 4 kecamatan yang ada di kota 28. Itu 32 sorry. Tapi bukan alasan Pak, itu tantangan bagi kami. Begitu ya, 28 kecamatan. Iya. Ya harus Pak, harus tetap jalan Pak di pengawasan itu karena kan selain kita menumbuhkan investasi tapi ya jangan nakal lah istilahnya. Ya, makanya kan bentuknya kan preventif sama represif itu harus seimbang. Harus seimbang ya. Iya. Ya karena kita nggak mungkin akan mengawasi sebegitu besar gitu kan. Makanya kesempatan pada hari ini adalah kesempatan untuk kita bisa memberikan pencerahan masyarakat. Jadi oke Pak, mungkin Pak Joko perlu diberikan closing statement dari mulai awal sampai akhir untuk bisa kita pahami secara utuh bagaimana sih sebenarnya baik kinerja bea cukainya maupun bentuk penyuluhan kepada masyarakatnya. Gimana Pak? Jadi untuk closing pada hari ini, kesempatan hari ini, pertama saya mengucapkan terima kasih ada kesempatan bisa berkomunikasi ya dengan warga Pasuruan, Pasuruan Raya ini. Merupakan kehormatan bagi saya ya. Terus kemudian yang berikutnya tadi kita udah banyak ngobrol ya kaitannya dengan seputar cukai ya. Siap. Buat cukai kita sudah mengenal jenis rokok ilegal dan sebagainya. Itu harapan kami semua masyarakat di Pasuruan ini bisa memahami, dan yang terpenting itu misalkan ada ya di lingkungannya ada rokok ilegal itu care ya, peduli untuk bisa paling tidak ya tidak mengkonsumsi ya, tidak membelilah rokok ilegal gitu kan. Kemudian ya bagi pedagang juga tidak menjual ya untuk rokok-rokok ilegal tersebut ya. Terus kemudian juga misalkan ya tetap ada ya kegiatan rokok ilegal gitu kan. Ya. Mungkin satu lagi ya, mungkin ya sedikit saya agak kelewati itu kaitannya dengan
misalkan ada orang yang menawarkan menawarkan pita cukai atau menawarkan jenengan kletei pita cukainya nanti saya kasih sekian, uang ya 1.000 gitu atau 800 gitu. Jangan dilakukan, jangan mau, karena itu bentuk dari kegiatan ilegal di sini. Karena untuk tadi masuk yang jenis rokok ilegal nanti akan dilekati di rokok ya yang nggak jelas. Betul. Kemudian seolah-olah itu rokoknya rokok resmi legal, gitu, rokok legal, karena itu jadi rokok yang yang salah personalisasi atau pita cukai bekas gitu. Oke. Yang rokok pita cukai dengan pita cukai bekas itu salah satunya kan karena ada modus-modus kayak gitu. Itu, ya gitu. Gitu. Terus kemudian kalau misalkan tetap ada kegiatan tahulah masyarakat itu ada informasi atau mengetahui atau melihat, silahkan nanti melaporkan ke kantor Bea Cukai. Kami mempunyai beberapa saluran pengaduan ya, yang sifatnya lokal, lokal itu di kantor Bea Cukai Pasuruan, maupun yang nasional. Nasional itu online ke langsung nasional itu. Itu silahkan aja, itu ada 2 saluran. Kalau yang nasional dulu kita ada namanya Bravo 1.500.225. 1.500.225. Ya. Tinggal ketik aja 1.500.225. Oh iya, bebas pulsa. Bebas pulsa. Jadi bisa langsung ya. Bisa. Yang nasional, yang lokal Pak barangkali. Terus ada juga ini Facebook. Kami media sosial juga ada semua ya. Siap. Nah, terus telepon juga ada ya. Telepon juga ada nih, mungkin yang selain yang tadi Bravo tadi mungkin ini mau yang HP juga ada nih 0811 500 225. Itu. Bisa langsung ya itu ya. Langsung, websitenya juga ada. Siap. Nah, terus kemudian untuk yang lokal ya juga ada. Kami mempunyai layanan informasi di kantor Bea Cukai Pasuruan di wilayah PIR ya. PIR ya, betul Pak, di gerbang PIR ya. Langsung sedikit itu masuk sedikit. Masuk dikit ya, sebelah kiri jalan itu ya. Itu nomor teleponnya 747979. Gampang wes, 747979. Extensionnya ada nih 115 sama 107. Nanti akan diarahkan lah. Kemana ya? Ya, arahkan kemana. Email juga ada nih. Ya, email juga ada. Nanti bisa dilihat di websitenya Bea Cukai Pasuruan ya. Jadi www.bcpasuruan.com. www itu. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang no-name, artinya karena itu sifatnya rahasia, bisa dirahasiakan oleh Bea Cukai. Boleh, atau mungkin langsung datang, monggo. Silakan kami dengan senang hati. Terbuka ya. Terbuka Pak. Kami ada unit front desk ya. Memang menerima ini. Untuk itu ya. Untuk itu gitu. Siap. Ada khusus ya, unit khusus. Dan ini perlu diketahui juga bahwa semua layanan di Bea Cukai itu kan itu tidak dipungut biaya gitu. Gratis Pak ya. Gratis semuanya gitu. Mau bikin pabrik rokok gratis. Kalau di Bea Cukainya gratis Pak. Gitu ya. Iya. Yang nggak gratis di mananya Pak? Saya nggak tahu Pak. Moga-moga semuanya gratis. Ya amin. Tapi biar memudahkan Pak, biar memudahkan. Ya. Jadi mendirikan izinnya, enggak ada pungutan biaya. Enggak ada pungutan biaya, atau misalkan masih ada yang belum jelas ya prosedurnya gimana, silahkan datang. Jadi ada ruang konsultasi. Ada di situ. Nanti akan diberikan pemahaman lah, aturannya begini gitu. Siap. Jadi semuanya lengkap ya. Semuanya lengkap Pak. Ya, betul. Oke, Pak Joko Wuryanto sudah memaparkan mulai awal detail, mulai cukai di pengertian sampai ke penindakan, bahkan ada dana bagi hasil cukai, hasil tembakau yang dikelola oleh pihak pusat kepada daerah masing-masing. Yang cukainya banyak tentu DPHC-HT-nya juga lebih banyak, yang sedikit tentu juga lebih sedikit, lebih proporsional. Jadi sudah dijelaskan bagaimana masyarakat mengetahui ada rokok legal dan rokok ilegal. Sudah dijelaskan jelentreh tadi. Clear semuanya. Saya kira masyarakat siapapun yang melihat tayangan di Warta Bromo TV ini akan mengetahui bagaimana kalau mereka mendapati rokok ilegal, upaya pelaporannya ke Bea Cukai juga lebih gampang dan sudah dijelaskan oleh Pak Joko. Saya kira itu podcast kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bolowarmo dimanapun Anda berada.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. salaman lagi seperti ini, Pak. Sip.